Shalom. Pandemi virus COVID-19 belumlah usai dan kita kembali tidak dapat beribadah di gereja. Namun, kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap bersukacita. Dan marilah kita tetap membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman sekalipun harus dilaksanakan secara daring. Kita juga saling memperhatikan bagi mereka yang terdampak pandemi virus COVID-19. Ketika kita beraktivitas di luar, tetap kita jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak dengan orang-orang sekitar, sering mencuci tangan sampai bersih, hindari kerumunan dan tidak berdesakan, serta mengurangi mobilitas di luar rumah. Mari kita kurangi resiko tertular maupun menularkan virus COVID-19. Memutus rantainya adalah tugas kita bersama. Mari kita menjaga, melindungi keluarga kita, melindungi komunitas kita sampai pandemi berakhir dan kita kembali dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari jemaat berdiri dan menaikkan pujian pembuka. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam pertemuan ibadah minggu ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hukum Tuhan terambil dari Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
satu berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan cari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku dan satu berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Doa pengakuan dosa. Marilah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita semua mau berdoa mengakui dan memohon atas pengampunan darinya. Tuhan Yesus Allah yang bertata di dalam surga, kami semua datang padamu ya Tuhan dengan perasaan hati yang hancur, hina dan tak layak ini untuk menyesali dan mengakuinya setiap akan dosa-dosa serta juga akan pelanggaran-pelanggaran yang terus-menerus kami lakukan di kehidupan kami. Segala perbuatan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, serta perkataan yang selalu menyakitkan terhadap keluarga, sesama maupun terhadap Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami mohon belas kasihan dari-Mu ya Tuhan. Namun kami percaya dan pasti Engkau tetap mengampuninya. Tetapi kami menyadarinya dan berterima kasih atas pengampunan-Mu. Bersyukur atas peliharaan dan berkat-Mu ya Tuhan selama ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuang jauh dan tak ingat lagi akan dosa kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita dan memohon pengampunan darinya, maka marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9,
Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, maka marilah kita pun saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai. Petunjuk hidup baru terambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur di kesempatan minggu ini, kami boleh bersama-sama menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendapat kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kiranya Roh Allah berkarya bekerja di dalam kehidupan kami saat ini. Sehingga firman yang kami baca, firman yang kami dengar, firman yang kami renungkan, boleh kami mengerti dengan benar, dan lebih daripada itu mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami siap, kami berdoa untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita, Kitab 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 42 hingga ayatnya yang ke-44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 hingga ayat 44. Saya baca buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan topik memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan yang melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga kebenaran yang kita baca, kebenaran yang kita dengar, kebenaran yang kita renungkan boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena kita menerapkan kebenaran Allah di dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada kesempatan minggu ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema percaya dan taat. Percaya dan taat dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-44. Jemaat yang diberkati Tuhan, sudah kurang lebih 2 tahun kita hidup dalam suatu keadaan yang mencemaskan. Kita hidup dalam suatu keadaan yang menakutkan.
kita hidup dalam suatu keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan bagi setiap kita. Keadaan yang mencemaskan itu disebabkan oleh virus corona. Jemaat yang diberkati Tuhan, pandemi virus corona mengakibatkan atau memberi dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, ada orang-orang yang kehilangan usahanya, dan bahkan ada orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya oleh karena pandemi corona ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, singkatnya keadaan saat ini sangat mencemaskan, sangat menakutkan bagi setiap kita. Kita harus berhati-hati melakukan berbagai hal. Di dalam aktivitas kita tidak bebas. Bahkan ibadah saat ini pun kita lakukannya di rumah kita masing-masing. Namun sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang telah memahami betul bahwa jikalau kita bisa menikmati kehidupan di hari ini, jikalau kita bisa menikmati kehidupan di minggu ini, berdoa bersama-sama menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan bahkan ada waktu bagi kita untuk kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Allah, itu karena kita percaya betul bahwa Tuhan memimpin kita, Tuhan menuntun kita, dan Tuhan memberkati setiap perjalanan hidup kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, perenungannya lebih lanjut adalah bagaimana kehidupan rohani kita saat ini. Bagaimana kehidupan rohani kita di masa-masa ini. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita? Apakah kita masih percaya akan firman Tuhan? Apakah kita masih belajar untuk terus-menerus taat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Ataukah kita mulai goyah? Kita mulai kehilangan sukacita kita. Kita mulai kehilangan semangat kita. Kita mulai kehilangan gairah kita untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita mulai kehilangan semangat kita untuk berdoa. Kita mulai kehilangan gairah kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkinkah kita mulai meragukan kesetiaan Yesus Kristus bagi setiap kita? Ataukah kita tetap belajar percaya dan taat kepada Kristus Yesus yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap kita? Jemaat yang diberkati Tuhan, percaya dan taat, dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Kita percaya kepada Kristus, kita pun diajak untuk taat melakukan kehendaknya. Bagaimana kita bisa melakukan kehendaknya jikalau kita tidak percaya kepada Kristus? Atau sebaliknya, kita hanya percaya kepada Kristus, namun kita tidak menerapkan kehendaknya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan di minggu ini yang berbicara mengenai percaya dan taat, saya mengajak kita belajar dari kehidupan rohani atau kehidupan iman Elisa. Jemaat yang diberkati Tuhan, Elisa pribadi
yang tetap percaya dan taat kepada Allah. Meskipun ia sedang ada dalam keadaan yang krisis, Elisa tetap percaya dan taat kepada Allah. Meskipun ia sedang ada di dalam keadaan yang sulit. Jemaat yang berkati Tuhan, ada penafsir yang berkata bahwa kedua kisah, yakni di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-41 dan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-44 mengenai kebutuhan rombongan nabi, mengilustrasikan kebenaran bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang percaya dan taat serta mengharapkan kasih setianya untuk memelihara jiwa dan hidup mereka pada masa kelaparan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dua kisah ini ingin mengilustrasikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang percaya dan taat serta mengharapkan kasih setia Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memelihara jiwa setiap orang-orang percaya, dan bahwa hidup setiap orang-orang percaya dalam masa kelaparan dipelihara oleh Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Elisa percaya dan taat. Oleh karena Elisa percaya betul bahwa jiwanya dan hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Elisa percaya dan taat oleh karena Elisa percaya benar bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka-mereka yang percaya dan taat. Jemaat yang diberkati Tuhan, percayakah kita bahwa ketika kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, lalu kita memberi respon kepada kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, melalui percaya dan taat kepadanya, komitmen untuk melakukan kebenaran Allah di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Percayakah kita bahwa mata Tuhan sedang tertuju kepada kita, memelihara jiwa dan memelihara kehidupan kita di dalam setiap situasi, termasuk di situasi saat ini yang sangat-sangat mencemaskan, yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Percaya dan taat. Jemaat yang diberkati Tuhan, Elisa pribadi yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam perjalanan hidupnya sebagai pribadi yang telah dipanggil Tuhan. Dia memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang bersama-sama dengan Tuhan tentunya tidak terlepas dari percaya dan taat kepada Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19, di situ menjelaskan bahwa Elisa pribadi yang melanjutkan pelayanan Elia. Elisa pribadi yang melanjutkan pelayanan Elia. Ia pernah belajar dari satu pribadi yang luar biasa, yakni Elia. Pengalaman-pengalaman iman bersama-sama dengan Elia menjadi berkat, menjadi bekal bagi Elisa untuk melakukan pelayanan-pelayanan sebagai pengganti daripada Elia. Jemaat yang diberkati Tuhan, pengalaman kebersamaannya dengan Elia menjadi pelajaran yang luar biasa. Pengalaman perjalanan imannya bersama-sama dengan Tuhan menjadi pengalaman rohani yang luar biasa yang Elisa alami di dalam perjalanan hidupnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah kelaparan yang ia alami, Elisa memberi makan 100 orang. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 berkata, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Jemaat yang diberkati Tuhan, 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong. 20 roti jelai, suatu jumlah yang sedikit jikalau dibanding dengan 100 orang yang akan menikmati roti jelai tersebut. 20 roti diberi untuk 100 orang menikmati. Sehingga sangatlah mengejutkan, mengherankan. Atau mungkin ini sesuatu yang mustahil. Kelihatannya dari respon pelayan. Pelayan itu berkata di dalam ayatnya yang ke-43. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang? Ini menunjukkan suatu keraguan-raguan. Ini menunjukkan suatu kekhawatiran bahwa 20 roti jelai tidak cukup untuk 100 orang. Tidaklah cukup. Jemaat yang diberkati Tuhan, respon Elisa dan pelayan itu berbeda. Elisa memberikan perintah dengan tegas, berilah mereka makan dan biarkanlah mereka makan. Bahkan Alkitab firman Tuhan berkata, akan ada sisanya. Namun respon pelayan itu sangat-sangatlah berbeda. Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini? Bagaimana? Seolah-olah pelayan itu berkata bahwa 20
roti jelai tidaklah cukup untuk 100 orang. Jemaat yang diberkati Tuhan, persoalan kehidupan kita sebenarnya bukan berbicara mengenai cukup atau tidak cukup. Persoalan di dalam kehidupan kita adalah kadang-kadang kita sulit menikmati sesuatu yang jumlahnya sedikit. Kita tidak hanya sulit menikmati sesuatu yang jumlahnya sedikit, bahkan lebih sulit bagi kita jikalau sesuatu yang jumlahnya sedikit itu kita bisa berbagi kepada orang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan di minggu ini kita diingatkan bahwa hidup ini bukan berbicara mengenai seberapa banyak yang akan kita nikmati, tapi hidup ini berbicara mengenai iman, percaya kepada Allah di tengah-tengah kehidupan yang sulit, di tengah-tengah kehidupan yang mencemaskan, di tengah-tengah kehidupan yang bagi pelayan itu tidak mungkin memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai. Namun bagi Elisa itu sangat-sangatlah mungkin, oleh karena Elisa percaya kepada Allah. Elisa mendengar firman Allah. Dia percaya akan kebenaran firman Allah. Dia mendengar, dia percaya, dan bahkan lebih daripada itu, dia melakukannya. Dia taat melakukannya. Dan Alkitab berkata, mereka makan, bahkan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, di ayatnya yang ke-44 dari 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, lalu dihidangkannya ladiah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Elisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Elisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia percaya akan firman Tuhan dan dia taat melakukan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, sungguh kebenaran firman Tuhan nyata dalam kehidupan dan pelayanan Elisa. Elisa percaya dan taat. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita di masa-masa yang sulit saat ini? Apakah ketika kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, lalu kita percaya dan taat melakukan firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus? Ataukah adakah sesuatu atau seseorang yang berusaha untuk menggagalkan percaya dan taat kita kepada firman Tuhan? Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana perasaan Elisa ketika ia melihat, menyaksikan bahwa 100 orang makan dan bahkan ada sisanya?
Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan kita? Bagaimana sikap hati kita? Ketika kita tahu bahwa sesuatu yang kita terima itu melewati proses demi proses. Dan di dalam proses itu kita percaya dan taat, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kehendak yang kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa kita, pada akhirnya menjadi kenyataan. Bagaimana perasaan kita? Saya percaya betul bahwa Elisa bersukacita. Elisa bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena dia melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam perjalanan hidupnya. Memberi 100 orang makan dari 20 roti jelai. Dan bahkan ada sisanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita, ketika kita merenungkan firman Allah di dalam perjalanan hidup kita hari demi hari, terutama di saat-saat ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan di saat-saat teduh kita, di saat-saat kita menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Dan bahkan di saat seperti kita lakukan di minggu ini, baik secara pribadi bersama-sama, suami istri bersama-sama, orang tua dan anak-anak, kita melakukannya di rumah kita masing-masing dengan hati yang tetap fokus kepada Tuhan, dengan hati yang tetap percaya kepada Tuhan, dengan hati yang selalu taat melakukan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Meskipun saat ini kita sedang ada di dalam suatu masa yang begitu sulit, meskipun saat ini kita sedang ada di dalam suatu masa yang mencemaskan, meskipun saat ini kita sedang bergumul dengan berbagai-bagai kesulitan hidup, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah kebutuhan hidup sehari-hari. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Sebagaimana Elisa percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Yang sedikit menjadi cukup. Yang sedikit menjadi cukup. Bahkan ada sisa. Doaku di minggu ini, doa kita bersama-sama di minggu ini, kiranya berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita di saat-saat ini, kita nikmati itu dengan ucapan syukur, dengan tetap percaya bahwa ini merupakan berkat Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Lalu kita komitmen untuk taat melakukan firman Tuhan. Maka percayalah, Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur kasih dan kebaikan-Mu bagi setiap kami, bagi setiap kami pribadi, bagi setiap kami keluarga, dan bagi setiap kami di dalam satu ibadah. Jikalau di hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, itu karena kebaikan Tuhan bagi setiap kami.
Pada kesempatan saat ini kami bersama-sama berdoa. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini. Pemerintahan yang terus-menerus berupaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kami bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kiranya Allah berkarya, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan dan bahkan masyarakat Indonesia seutuhnya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya bangsa dan negara ini pulih, nama Tuhan dipermuliakan di sepanjang zaman. Kami juga bersama-sama berdoa menyerahkan pelayanan yang ada di Gereja Kristus Teluk Naga, Pos Asam dan Pos Belimbing. Bahkan tempat-tempat di mana dijadikan menjadi tempat untuk anak-anak sekolah minggu. Kami bersama-sama berdoa dimanapun dan dalam keadaan apapun jemaat-jemaat-Mu berada. Kami bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang ada, yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Kiranya semuanya itu boleh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada akhirnya kami jemaat-jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersama-sama berdoa menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini, yang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang sedang bergumul dengan usaha mereka, yang sedang bergumul dengan kesehatan, bahkan yang saat ini yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang dialami, baik yang terpapar karena COVID-19. Kami bersama-sama berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya dengan kuat kuasa-Mu, jamahan-Mu, Tuhanlah yang berkarya dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu yang ada di dalam keadaan sakit saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya mereka boleh mengalami kesembuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan di sepanjang zaman. Tuhan memberkati setiap pergumulan, memberkati setiap kebutuhan-kebutuhan hidup kami, memberkati setiap apa yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Dan kami tetap berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya di dalam situasi dan keadaan hidup seperti apapun, sesuai dengan firman-Mu, bahwa kami diajak untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Sesuai dengan firman-Mu, bahwa kami diajak untuk tetap taat di dalam setiap situasi hidup yang Tuhan perkenankan untuk kami nikmati. Tuhanlah yang memberkati. Kiranya kami tetap percaya kepada Tuhan, dan kiranya tetap kami taat menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji, mulia, dan agunglah nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pelayanan-pelayanan selanjutnya di masa-masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan didasari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Ya, kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapak, jikalau di hari ini Kau masih memberikan kesempatan pada kami ya Bapak untuk ibadah online. Ini juga berkat anugerah Engkau, berkat kasih Engkau ya Bapak, firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapak, kiranya menjadi suatu kekuatan bagi kami, suatu teguran bagi kami juga ya Bapak. Kami sudah memberikan persembahan kami ini ya Bapak, walaupun bentuknya kecil sedikit, tapi kami memberinya dengan sukacita. Biarlah persembahan melalui amplop ini ya Bapak menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya, atas pemeliharaan Kau sepanjang hari ini, atas kesehatan yang Kau berikan pada kami, atas berkat-berkat anugerah yang Kau limpahkan di dalam keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita melakukan segala aktivitas kita di dalam kehidupan kita hari demi hari dengan tetap percaya dan taat kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.